adik-adik kelas 3B, salam jumpa. Gimana kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Nah, hari ini kita akan belajar bersama. Materi yang akan kita pelajari yaitu tema 4, hak dan kewajibanku, subtema 1, hak dan kewajibanku di rumah pada pembelajaran 5. Dan mata pelajaran yang memuat dalam materi tersebut ada Bahasa Indonesia, PPKN, dan Matematika. Apakah adik-adik sudah siap untuk mengikuti pembelajaran hari ini? Tentunya harus siap dong. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu kita berdoa ya. Berdoa sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing. Nah, sekarang adik-adik, ayo kita belajar untuk memperdalam pemahaman materi hari ini. Kalimat saran. Nah, adik-adik, di antara adik-adik, adakah yang sudah pernah mendengar kata kalimat saran? Kira-kira kalimat saran itu apa ya? Kalimat saran itu kalimat yang berisi solusi terhadap suatu masalah. Kalimat saran dapat kalian temukan dalam suatu teks yang kalian baca. Untuk menemukan kalimat saran, maka kita perlu membaca teks secara berulang dan pahami setiap katanya. Dengan demikian, maksud dan kalimat saran yang disampaikan. Manfaat rumah sebagai tempat tinggal. Rumah merupakan kebutuhan bagi semua orang. Manusia menjadikan rumah sebagai tempat tinggal. Banyak kegiatan dilakukan di dalam rumah, seperti makan, tidur, mandi, dan beristirahat. Oleh karena itu, rumah harus nyaman, sehingga penghuninya merasa senang. Rumah yang nyaman harus bersih, sehat, dan terhindar dari kotoran. Manfaat lain rumah yaitu sebagai tempat berlindung dari hujan, panas, angin, dan binatang buas. Melindungi diri merupakan kewajiban setiap orang. Dodi dan adik mengeluhkan rumah mereka yang sempit. Ibu dan ayah berpesan agar jangan pernah mengeluh. Ibu dan ayah menasihati mereka agar bersyukur atas semua yang dimiliki. Ibu dan ayah menyarankan mereka agar melihat orang-orang yang lebih susah. Banyak anak yang tidak memiliki rumah, namun mereka semua tetap bahagia dan bersyukur. Dengan bersyukur, hati menjadi tenang. Nah, setelah membaca teks, adik-adik diminta untuk menjawab pertanyaan. Ada 2 pertanyaan. Pertanyaan yang pertama, salinlah kalimat yang menunjukkan saran dalam teks tersebut. Jadi, dari teks, menurut adik-adik mana yang termasuk kalimat saran? Setelah adik-adik menemukan, maka salinlah kalimat tersebut yang menunjukkan kalimat saran. Untuk nomor 1 ini sudah disertai dengan contohnya. Nomor 2, jelaskan maksud kalimat saran tersebut. Jadi, kalimat saran yang sudah adik-adik dapatkan, maksud dan artinya itu apa? Nah, untuk kedua soal ini sudah disertai dengan contohnya masing-masing. Jadi, silakan adik-adik lanjut untuk mengerjakan kedua soal tersebut. Tugasnya ini adik-adik bisa mengerjakan di lembar kerja yang sudah disediakan. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian kewajiban dan hak anak di rumah. Setiap anggota keluarga mempunyai kewajiban yang berkaitan dengan tempat tinggal. Sebagai anak, kita harus bersungguh-sungguh dan penuh rasa tanggung jawab dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Kewajiban anak menjaga rumah agar menjadi tempat tinggal yang nyaman adalah sebagai berikut. 1. Menjaga kebersihan rumah. 2. Merawat rumah dengan baik. 3. Merapikan ruangan setelah digunakan. 4. Membantu orang
bersih dan rapi. 3. Mendapatkan tempat bermain yang sesuai. 4. Mendapatkan perlindungan dan keamanan di rumah. 5. Dicintai, disayangi, dan dihargai setiap anggota keluarganya. Nah, setelah adik-adik mempelajari tentang kewajiban dan hak anak di rumah, adik-adik diminta untuk menjawab soal dengan jawaban yang tepat. Ada 2 soal. Soal yang pertama, adik-adik diminta untuk perhatikan gambar berikut. Perhatikan kedua gambar tersebut. Nah, dari kedua gambar tersebut, gambar mana yang menunjukkan pelaksanaan kewajiban dalam menjaga kebersihan di rumah? Setelah adik-adik menunjukkan salah satu gambar dari 2 gambar tersebut yang berkaitan dengan pelaksanaan kewajiban dalam menjaga kebersihan di rumah, adik-adik juga diminta untuk menjelaskan pendapat adik-adik dari gambar yang sudah adik-adik pilih tadi. Nah, untuk soal nomor 2 itu, tuliskan 3 kewajiban dan hak terkait dengan tempat tinggal. Untuk kedua soal ini, adik-adik bisa juga mengerjakan di lembar kerja yang sudah disiapkan. Berikutnya, kita masuk pada bagian menyelesaikan soal cerita penjumlahan 2 bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Adik-adik kan sudah belajar menemukan 2 bilangan yang jumlahnya diketahui. Pengetahuan tersebut penting untuk menyelesaikan soal cerita penjumlahan yang hasilnya diketahui. Nah, sekarang adik-adik diminta untuk membaca soal cerita dengan cermat dan saksama. Untuk lebih jelas, maka perhatikan contoh di bawah ini. Paman berencana ingin membuat kandang sapi. Paman membutuhkan 890 batu bata. Paman telah memiliki beberapa batu bata di rumah. Paman kemudian membeli kekurangannya di toko bangunan. Berapa kemungkinan batu bata yang Paman miliki dan yang harus dibeli? Nah, untuk menyelesaikan soal cerita tersebut, yang pertama kita misalkan A itu sama dengan banyak batu bata yang dimiliki. B sama dengan banyak batu bata yang dibeli. Nah, penjumlahan A ditambah dengan B, banyak batu bata yang dimiliki ditambah dengan banyak batu bata yang dibeli, hasilnya 890. Yang pertama, kita menentukan bilangan pertama. Nah, di sini bilangan pertama kita misalkan A-nya itu sama dengan 600. Yang kedua, kita menentukan bilangan kedua, yaitu A ditambah B, banyak batu bata yang dimiliki ditambah dengan banyak batu bata yang dibeli sama dengan 890. Tadi kan kita sudah tahu kalau A itu kita misalkan dengan 600. Jadi A ini kita ganti dengan 600 ditambah dengan B. Karena B ini belum diketahui angkanya berapa, jadi tetap dijumlahkan dengan B. Jadi 600 ditambah B sama dengan 890. Kemudian B sama dengan 890 dikurangi 600. 600 ini kita pindahkan ke bagian kanan. Jadi 890 dikurang 600 sama dengan B sama dengan 290. Hasil 290 ini dari 890 dikurangi dengan 600. Jadi batu bata yang mungkin Paman miliki adalah 600. Adapun batu bata yang harus dibeli adalah 290.
Nah, setelah adik-adik mempelajari materi tentang menyelesaikan soal cerita penjumlahan dua bilangan yang hasilnya sudah diketahui, adik-adik diminta lagi untuk mengerjakan soal. Soal yang diminta adalah adik-adik membuat cerita tentang penjumlahan. Setelah menyimak contoh soal tadi, adik-adik diminta untuk mengamati kembali cerita paman yang ingin membuat kandang sapi. Adik-adik diminta untuk membuat cerita tentang penjumlahan seperti cerita tersebut. Kemudian, adik-adik diminta untuk menentukan bilangannya. Setelah itu, adik-adik juga diminta untuk membuat 3 kemungkinan penyelesaian dari soal cerita yang sudah dibuat oleh adik-adik. Nah, untuk tugas ini adik-adik juga bisa mengerjakannya di lembar kerja yang sudah disediakan. Nah, setelah menyimak pembelajaran tadi, adik-adik dapat menemukan beberapa hal yang sudah kita pelajari hari ini. Yang pertama, kalimat saran. Pada pembelajaran tadi sudah dijelaskan apa itu kalimat saran. Yang kedua, kewajiban dan hak anak di rumah. Nah, pada materi yang dijelaskan tadi kan sudah dijelaskan juga kewajiban dan hak anak di rumah itu kira-kira apa-apa saja. Yang ketiga, menyelesaikan soal cerita penjumlahan dua bilangan yang hasilnya sudah diketahui. Sekian materi pembelajaran yang kita pelajari hari ini. Semoga pembelajaran hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.